Kapal perang Cina tembak pesawat AS dengan laser. Sebuah kapal perang Cina menargetkan sebuah pesawat patroli Angkatan Laut Amerika Serikat atau AS dengan tembakan laser di wilayah udara internasional di sebelah barat Guam. Armada Pasifik AS pada hari Kamis mengatakan, insiden tersebut terjadi awal bulan ini. Pejabat Angkatan Laut di Hawaii mengecam aksi militer Cina sebagai tindakan tidak aman dan tidak profesional. Juru bicara Armada Pasifik Amerika Serikat Rachel Maikmar kepada Navy Times mengatakan pesawat P-8A Poseidon Angkatan Laut Amerika sedang melakukan operasi rutin pada 17 Februari di wilayah yang berjarak sekitar 380 mil sebelah barat Guam di Laut Filipina ketika insiden itu terjadi. Tembakan laser tidak terlihat dengan mata telanjang. Namun menurut Maikmar, hal itu tetapi terdeteksi oleh sensor di pesawat. Tidak ada anggota awak pesawat yang terluka dan pesawat mendarat dengan selamat di pangkalan Angkatan Udara Kadena di Okinawa, Jepang, tempat pesawat itu dikerahkan. Pesawat itu bagian dari Skuadron Patroli 45 yang berpusat di Jacksonville, Florida. Pesawat saat ini sedang menjalani penilaian kerusakan, demikian dikatakannya dilansir pada Jumat 28 Februari 2020. Tembakan laser itu diduga hanya sebagai peringatan dan tidak bermaksud untuk menyebabkan insiden fatal. Angkatan Laut AS mengatakan tembakan laser oleh kapal perusak 161 Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA dari China telah melanggar kode untuk pertemuan yang tidak direncanakan di laut, sebuah perjanjian multilateral yang dicapai pada Simposium Angkatan Laut Pasifik Barat 2014 untuk mengurangi kemungkinan insiden di laut. Menurut para pejabat Angkatan Laut Amerika, tindakan kapal perusak Cina itu juga bertentangan dengan nota kesepahaman tentang aturan perilaku untuk keselamatan udara dan pertemuan maritim antara Departemen Pertahanan Amerika dan Pertahanan Republik Rakyat Cina. Angkatan Laut AS dalam sebuah pernyataannya mengatakan bahwa pesawat Angkatan Laut AS secara rutin terbang di Laut Filipina dan telah melakukannya selama bertahun-tahun. Pesawat dan kapal Angkatan Laut AS akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi dimanapun hukum internasional mengizinkan. Sementara itu AS Cina terjebak perang propaganda. AS Cina dimulai. Washington menyebut media yang dikendalikan pemerintah Cina sebagai misi asing dan alat propaganda Partai Komunis Cina. Perang dagang nampaknya belum selesai. Dan saat ini muncul perang propaganda. Awal pekan ini, Amerika Serikat mengecam organisasi media pemerintah Cina di negara itu yang menyebut mereka misi asing dan alat propaganda Beijing. 5 kelompok besar berita itu termasuk Xinhua dan China Global Television Network atau CGTN, penyiar resmi internasional CCTV, Radio China, surat kabar China Daily yang berbahasa Inggris, dan People's Daily Corong Partai Komunis Cina atau PKC. Tidak diragukan lagi, kelima entitas ini adalah bagian dari alat propaganda PKC dan mereka menerima perintah langsung dari atas. Pihaknya juga semua tahu bahwa media-media tersebut telah dikendalikan oleh negara sejak dulu. Tetapi kontrol itu semakin kuat dari waktu ke waktu dan jauh lebih agresif saat ini. Demikian dikatakan salah satu pejabat pemerintah AS dan pada konferensi pers seperti yang dilansir oleh kantor berita AFP. Kurang lebih 24 jam kemudian, Beijing memerintahkan 3 jurnalis dari The Wall Street Journal, Zhao Xin, Chao Teng, dan Philip Ware untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 5 hari. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Cina menegaskan, keputusan itu merupakan tindakan balasan atas kolom opini yang berjudul China is the Real Segment of Asia yang diterbitkan awal bulan ini dan ditulis oleh kolumnis dan akademisi Walter Russell Mead. Ungkapan yang disebut dalam tulisan opini itu adalah karakterisasi yang merendahkan dari kelemahan Cina pada akhir 1800-an dan awal 1900-an, ketika Cina dikacaukan oleh perpecahan internal dan eksploitasi kekuatan asing. Begitulah ditulis dari The New York Times merujuk pada kolom opini tersebut. Namun banyak kritikus yakin hal ini adalah balasan langsung terhadap tindakan Kementerian Luar Negeri AS. Gordon Watch, koresponden Asia Times yang sempat bekerja di China Daily menyatakan, surat kabar itu murni bisnis propaganda. Sensor, alih-alih editor senior, mengendalikan narasi dan nada melalui Departemen Publisitas Beijing dari Partai Komunis Cina.
Pada 2016, cengkraman semacam itu terus menguat setelah Presiden China Xi Jinping mengunjungi markas besar CCTV dan People's Daily, serta markas besar CCTV dan People's Daily menjelaskan bahwa wartawan harus memberikan kesetiaan mutlak kepada PKC. Setelah kunjungan itu, China Daily melakukan reorganisasi editor seniornya dan mulai fokus pada pesan inti Xi dan PKC Tutur Watch. Di bawah kepemimpinan Xi, cengkraman pada kontrol informasi lebih kuat, baik di media tradisional maupun online. Saat Xi mengunjungi CCTV dan People's Daily, ia dengan tegas menekankan semua media di China menyandang nama negara. Begitulah dikatakan Xiao Jinchen, dosen jurnalisme di Universitas Sussex di Inggris dalam tulisannya The Conversation. Sejak itu, pemerintah Xi telah mengucurkan dana lebih dari 1 miliar US dollar setiap tahunnya untuk meningkatkan kehadiran media globalnya, menurut laporan Reporters Without Borders. Dalam semangat rezim Beijing, jurnalis tidak dimaksudkan sebagai kekuatan lawan, melainkan untuk melayani propaganda negara. Jika demokrasi tidak menentang, Beijing akan memperlakukan propaganda yang merupakan ancaman bagi jurnalisme dan demokrasi. Begitulah dikatakan Christophe Deloire, Sekretaris Jenderal Reporters Without Borders tahun lalu. Dokumen penelitian Freedom House juga menemukan pengeluaran China Daily di AS melonjak dari 500.000 US dollar pada paruh pertama 2009 menjadi lebih dari 5 juta US dollar dalam 6 bulan kedua tahun 2019. Namun, membangun kekuatan dalam perang propaganda memang tak pernah murah. Kapal perang Cina tembak pesawat AS dengan laser. Sebuah kapal perang Cina menargetkan sebuah pesawat patroli Angkatan Laut Amerika Serikat atau AS dengan tembakan laser di wilayah udara internasional di sebelah barat Guam. Armada Pasifik AS pada hari Kamis mengatakan, insiden tersebut terjadi awal bulan ini. Pejabat Angkatan Laut di Hawaii mengecam aksi militer Cina sebagai tindakan tidak aman dan tidak profesional. Juru bicara Armada Pasifik Amerika Serikat Rachel McMahon kepada Navy Times mengatakan pesawat P-8A Poseidon Angkatan Laut Amerika sedang melakukan operasi rutin pada 17 Februari di wilayah yang berjarak sekitar 380 mil sebelah barat Guam di Laut Filipina ketika insiden itu terjadi. Tembakan laser tidak terlihat dengan mata telanjang. Namun menurut Mike Marr, hal itu tetapi terdeteksi oleh sensor di pesawat. Tidak ada anggota awak pesawat yang terluka dan pesawat mendarat dengan selamat di pangkalan Angkatan Udara Kadena di Okinawa, Jepang, tempat pesawat itu dikerahkan. Pesawat itu bagian dari Skuadron Patroli 45 yang berpusat di Jacksonville, Florida. Pesawat saat ini sedang menjalani penilaian kerusakan, demikian dikatakannya dilansir pada Jumat 28 Februari 2020. Tembakan laser itu diduga hanya sebagai peringatan dan tidak bermaksud untuk menyebabkan insiden fatal. Angkatan Laut AS mengatakan tembakan laser oleh kapal perusak 161 Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA dari China telah melanggar kode untuk pertemuan yang tidak direncanakan di laut. Sebuah perjanjian multilateral yang dicapai pada Simposium Angkatan Laut Pasifik Barat 2014 untuk mengurangi kemungkinan insiden di laut. Menurut para pejabat Angkatan Laut Amerika, tindakan kapal perusak Cina itu juga bertentangan dengan nota kesepahaman tentang aturan perilaku untuk keselamatan udara dan pertemuan maritim antara Departemen Pertahanan Amerika dan Pertahanan Republik Rakyat Cina. Angkatan Laut AS dalam sebuah pernyataannya mengatakan bahwa pesawat Angkatan Laut AS secara rutin terbang di Laut Filipina dan telah melakukannya selama bertahun-tahun. Pesawat dan kapal Angkatan Laut AS akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi dimanapun hukum internasional mengizinkan. Sementara itu, AS Cina terjebak perang propaganda. AS Cina dimulai. Washington menyebut media yang dikendalikan pemerintah Cina sebagai misi asing dan alat propaganda Partai Komunis Cina. Perang dagang nampaknya belum selesai, dan saat ini muncul perang propaganda. Awal pekan ini,